Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan memulai materi pada sesi Diklat Kepala Laboratorium Sekolah dengan tema kebijakan keuangan dan sumber daya manusia Laboratorium Sekolah yang nanti akan dibersamai oleh narasumber kita dari UIN Saisu Purwokerto, Profesor Subur sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu, nanti selama materi berlangsung silahkan bisa disimak dan tidak diperkenankan untuk menyalakan fitur mikrofon selama tidak berkesempatan untuk berbicara. Apabila ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan, Bapak Ibu silahkan bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa dituliskan di kolom chat room. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kami berikan kesempatan kepada beliau, Profesor Subur. Silahkan, Prof. baik. Terima kasih Mbak Ayu. Ini saya screen dulu ya, share screen dulu. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu ya? Sudah, Prof. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Mbak Ayu dan Bapak Ibu semuanya peserta diklat eh, laboratorium sekolah yang saya hormati. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan diklat ini. Ya, baik. Eh, saya kebetulan pada kesempatan ini mendapatkan eh, amanat untuk menyajikan satu materi yang mungkin bagi kita semuanya sebenarnya tidak asing ya. Yang pertama adalah terkait dengan kebijakan pembiayaan dan yang kedua adalah sumber daya manusia laboratorium atau mungkin dibalik juga nggak apa-apa. Ya ini dua hal yang terpisah tetapi saling terkait. Makanya bisa salah satu mana yang ingin disampaikan lebih dulu nggak ada masalah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, eh, kalau kita bicara tentang SDM ya atau sumber daya manusia memang di Indonesia sampai hari ini kita memang sedang dalam upaya giat-giatnya untuk meningkatkan kualitas SDM-nya di berbagai bidang. Karena apa? Karena Indonesia negara yang sangat kaya, ya, yang sangat melimpah kekayaannya ini perlu ditangani oleh tangan-tangan yang terampil, tangan-tangan yang punya kemampuan-kemampuan yang terkait dengan teknis. Nah, dalam konteks yang lebih sempit, kita bicara tentang sumber daya laboratorium. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sumber daya laboratorium itu? Yakni tenaga-tenaga terampil yang nantinya akan mampu untuk mengelola, ya, mengelola secara manajemen maupun secara teknis kegiatan-kegiatan perlaboratoriuman. Sebagaimana yang sudah kita ketahui selama ini, bahwa di berbagai sekolah SDM yang berkaitan dengan laboratorium itu masih terkesan ya, ini saya tidak menuduh tapi terkesan asal ambil gitu ya. Saya kira juga tidak salah karena memang eh, lembaga-lembaga yang secara khusus mengembangkan keterampilan-keterampilan berkaitan dengan laboratorium itu sendiri memang belum ada. Yang selama ini ada adalah misalkan ketika orang ingin mengelola laboratorium, misalkan laboratorium MIPA, ya mereka yang punya background MIPA. Ini juga tidak salah. Kenapa? Karena mereka laboran itu nanti akan bekerja, akan mengoperasikan, akan mengenangi secara teknis eh, alat-alat laboratorium yang berkaitan dengan MIPA. Sehingga ketika kita ngomong laboran MIPA ya tentunya yang banyak tahu tentang eh, laboratorium MIPA. Dan tentu hal ini ya orang-orang yang berasal dari program-program MIPA. Karena mereka yang secara keilmuan, secara teknis lebih lebih menguasai. Ya. Jadi memang eh, lembaga pendidikan yang khusus
mengembangkan tentang laboratorium itu kan belum belum muncul ya. Karena memang laboratorium itu terkait dengan bidang-bidang keilmuan tertentu. Itu yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, misalkan laboratorium biologi. Juga ini orang-orang yang punya background kemampuan menguasai seluk-beluk tentang biologi. Begitu juga misalkan komputer, begitu juga tentang bahasa. Nah ini hal-hal yang mungkin harus kita sadari bersama bahwa tenaga laboratorium yang ada selama ini mungkin kita anggap masih dikaitkan dengan eh, materi-materi yang akan diajarkan dalam laboratorium itu. Jadi belum masuk pada hal yang berkaitan dengan eh, pendidikan laboratorium itu sendiri, tidak masuk ke situ. Ini yang penting kita sadari. Tetapi perlu Bapak Ibu semuanya ketahui bahwa itu pun bukan satu hal yang salah ya. Karena apa? Karena ya laboratorium itu kan selalu nempel kepada bidang-bidang tertentu yang karakteristiknya itu berbeda antara satu dengan yang lain. Dan yang harus kita pahami. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang sebenarnya tenaga atau sumber daya manusia betul yang seperti apa yang kita anggap nanti kompeten ya untuk menangani kegiatan laboratorium. Ini mungkin kita lihat dulu tentang makna laboratorium ya. Ini biar Bapak Ibu ketika bicara tentang SDM juga nanti nyambung bahwa SDM itu penting karena laboratorium itu juga penting. Pertama hal yang perlu kita pahami ini bahwa laboratorium itu merupakan satu hal yang eh, menjadi bagian penting dari pendidikan. Nah, karena dalam Permendikbud nomor 33 tahun 2013 disebutkan bahwa setiap lembaga pendidikan wajib memiliki laboratorium. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semuanya. Semua yang terlibat dalam pendidikan ini harus memahami bahwa laboratorium adalah satu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena di laboratorium itu bisa dilakukan uji coba, dilakukan penelitian, dilakukan pelatihan. Jadi eh, Bapak Ibu semuanya nanti perlu apa ya? Intinya membangun ya, membangun komitmen bahwa laboratorium adalah satu hal yang penting dalam dunia pendidikan. Ini catatan pertama yang harus kita pahami. Ya. Kemudian yang kedua, dalam konteks perguruan tinggi, laboratorium itu juga eh, sebuah unit penunjang ya, yang bisa digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya. Jadi kalau di lembaga pendidikan tinggi ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian, semuanya butuh laboratorium. Ini juga menguatkan betapa laboratorium itu bagian yang sangat penting dalam konteks pendidikan. Ini eh, yang kedua ini juga mengandaikan bahwa pendidikan akan lebih berhasil dengan baik ketika ditunjang dengan laboratorium yang memadai. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai catatan yang kedua. Kemudian yang ketiga, karakteristik laboratorium itu berbeda-beda. Ini yang juga ketika nanti orang ingin menentukan laboran, ini tidak cukup hanya pokoknya laboran, tapi harus dilihat dulu. Karena laboratorium itu berbeda-beda, maka karakteristik tenaga yang dibutuhkan juga berbeda-beda. Ada bidang-bidang eksak seperti biologi, fisika, kimia, ada bidang-bidang ilmu sosial, humaniora. Nah ini karena perbedaan karakteristik ilmu, pengetahuan juga akan berdampak pula pada perbedaan karakteristik laboratorium. Sehingga kalau di lapangan, ketika orang menentukan laboran itu ya, harus dikembalikan kepada disiplin ilmu. Nah, ini saya kira satu hal yang memang harus begitu ya. Karena apa? Karena memang eh, wilayah ya, keahliannya itu berbeda-beda. Nah,
Kemudian yang keempat, catatan yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa laboratorium itu mengalami dinamika. Ya. Jadi laboratorium bukan barang yang statis, tapi barang yang dinamis, yang harus disesuaikan, ya, yang harus mengikuti irama perkembangan teknologi. Kalau tidak mengikuti perkembangan teknologi, ya nanti akan ketinggalan. Apalagi laboratorium itu kan sebagai sarana untuk membangun kemampuan. Ya. Uang yang dibangun itu pengetahuan baru, masuk sarannya lama. Ini kan kurang kurang pas. Makanya laboratorium itu mengalami dinamika sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini hal-hal yang perlu menjadi catatan garis bawah ya, berkaitan dengan betapa pentingnya laboratorium bagi sebuah lembaga pendidikan. Makanya karena pentingnya laboratorium itu maka penting pula menyiapkan tenaga sumber daya yang bisa menangani secara baik. Nah, ini. Nah, itu selanjutnya kita masuk ke kualifikasi pengelola laboratorium sekolah. Ini hal yang perlu diperhatikan. Pengelolaan laboratorium yang baik hendaknya diawali dengan menyiapkan SDM yang memadai. Nah, ini. Jadi eh, satu kebijakan berkaitan dengan keuangan dan yang satunya lagi berkaitan dengan kebijakan SDM ini harus berjalan bareng. Barang-barang yang sudah disiapkan kalau tidak ditangani oleh tangan-tangan yang profesional nanti akan rusak. Jadi dua-duanya ini harus ditangani secara bersamaan. Barang-barang laboratorium yang sudah disiapkan agar bisa terawat, bisa dimanfaatkan dengan optimal, bisa menjadi alat dukung bagi proses pembelajaran pendidikan, maka perlu ditangani oleh tenaga-tenaga yang memadai. Nah, seperti apa kira-kira kemampuan yang harus dimiliki? Satu, mampu melakukan analisis di bidangnya. Nah, ini. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang laboran diantaranya adalah satu, paham. Kalau orang mau menganalisis biasanya orang itu paham. Misalkan bidang fisika, ya orang itu paham dunia fisika. Misalkan kimia ya, paham bidang kimia. Biologi ya, paham bidang biologi. Juga laboratorium bahasa juga paham tentang bahasa. Misalkan seorang laboran di bidang bahasa nggak paham bahasa, kan repot. Maka karena dia paham, maka diharapkan nanti dia akan mampu menganalisis. Bisa mencermati, bisa menganalisis seperti apa bidang-bidang yang akan digarap melalui laboratorium yang ada. Nah, ini yang pertama tentu kaitannya dengan keilmuan ya. Keilmuan. Berarti diharapkan laboratorium ini ya dari bidang keilmuan yang sama dengan laboratorium yang ada di dalamnya. Katakan kalau dia kimia ya kimia. Kemudian yang kedua mampu menjaga kelangsungan peralatan laboratorium. Ini terkait dengan maintenance ini biasanya hal yang tidak mudah. Kalau menggunakan itu biasanya waktunya sebentar. Tapi kalau merawat, menjaga berlangsungan peralatan laboratorium ini hal yang sifatnya jangka panjang. Ya. Karena ketika barang itu sudah ada, bukan sekedar untuk dipakai, tapi bagaimana agar barang yang sudah dipakai itu bisa tetap utuh, awet. Makanya untuk menjaga keberlangsungan peralatan ini perlu ditata teknis pemanfaatan laboratorium yang sebaik mungkin. Nah ini saya kira hal yang perlu diperhatikan oleh uh, orang yang punya kualifikasi dalam pengelolaan laboratorium. Ya biasanya di beberapa tempat kalau orang tidak paham alat-alat laboratorium itu dipakai, setelah dipakai kemudian ditinggal. Padahal itu barang-barang yang perlu dijaga, dirawat dan dikembalikan ke tempat semula. Nah, ini peran ya ketelatenan dari seorang laboran ini penting untuk menjaga hal yang berkaitan dengan nomor dua. Kemudian yang ketiga, terlatih mengoperasikan alat dan menghindari kerusakan alat ya sehingga alat itu berumur panjang.
Nah, ini juga kaitannya dengan bagaimana memanfaatkan yang ada dengan lebih cermat dan hati-hati. Kemudian berikutnya tupoksi laboran adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan laboratorium yang mencakup kegiatan perencanaan, kegiatan laboratorium, pengoperasian peralatan dan bahan, pemeliharaan perawatan peralatan dan bahan serta pengembangan kegiatan laboratorium dalam pelaksanaan kegiatan tridharma ya kalau perguruan tinggi. Jadi pada prinsipnya bahwa tugas dari seorang yang berkualifikasi menjadi laboran adalah pertama bagaimana melakukan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan laboratorium. Yang kedua, bagaimana mengoperasikan peralatan dan bahan yang ada. Yang ketiga, pemeliharaan atau perawatan peralatan. Dan yang kedua adalah pengembangan kegiatan laboratorium dalam pelaksanaan. Ini ada 4 ya. Jadi kualifikasi SDM yang diharapkan itu pertama mampu membuat sebuah perencanaan, yang kedua mampu melakukan operasi, makanya laboran ini harus punya kemampuan teknis, bukan sekedar ngomong tapi teknisnya tuh paham. Kalau secara teknis nggak paham ya nanti repot. Dan yang ketiga mampu merawat, dan yang keempat bahkan mampu mengembangkan kegiatan laboratorium. Jadi bukan hanya sekedar menggunakan, menjaga, tapi lebih dari itu ternyata dituntut untuk mampu mengembangkan kegiatan laboratorium. Ini saya kira 4 hal yang menjadi uh, tugas penting bagi seorang yang punya kemampuan di bidang uh, laboratorium. Nah, ini secara lebih khusus ya, yang berkaitan dengan apa? Dengan laboratorium kita coba uh, melihat bahwa sesuai Permendiknas nomor 26 tahun 2008, kompetensi laboran adalah kemampuan dalam nah ini SDM yang dibutuhkan terkait dengan pengelolaan laboratorium adalah satu, mampu menyusun rencana pengembangan laboratorium. Yang kedua, merencanakan pengelolaan laboratorium. Yang ketiga, mengembangkan sistem administrasi laboratorium. Sistem administrasi. Nah, ini 1, 2, dan 3. Ini kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya tertulis. Ya, tertulis. Makanya kemampuan-kemampuan seperti ini nih, harus dimiliki. Kemudian keempat, menyusun prosedur operasi standar pos kerja laboratorium. Nah, biasanya kalau di masing-masing laboratorium kan ada SOP-nya, ya, standar operasional prosedur. Supaya apa? Supaya kegiatan bisa berjalan dengan tertib. Karena bagian juga karena di satu sisi laboratorium itu diperlukan, di sisi lain itu harganya mahal, di sini lagi yang pakai itu banyak. Nah, makanya perlu diatur dengan menggunakan prosedur yang sedemikian rupa. Ya. Kemudian yang kelima, yang tidak boleh dilupakan adalah mengkoordinasikan kegiatan praktikum dengan guru. Nah, ini. Jadi karena laboran itu sifatnya kan pekerjaan yang bersifat membantu, ya. Membantu guru, membantu anak dalam meningkatkan kompetensi dan pengetahuan. Nah, makanya seorang laboran itu banyak berkoordinasi dengan guru-guru ketika akan melaksanakan kegiatan praktikum. Baik itu kaitannya dengan jadwalnya, dengan waktunya, dengan materi-materi yang akan dikembangkan lewat proses-proses yang ada dalam laboratorium. Ini perlu ada kerjasama koordinasi antara eh, guru dan laboran. Kemudian yang keenam, menyusun jadwal dan memantau serta mengevaluasi kegiatan laboratorium. Ini punya kemampuan untuk menyusun jadwal
dan memantau serta mengevaluasi kegiatan. Nah, ini ada 3. Menyusun jadwal. Setelah menyusun jadwal, nanti praktek. Ketika praktek, laboran tidak boleh pergi, tapi mendampingi. Ya, mendampingi kegiatan anak dan kegiatan guru selama itu berlangsung. Kemudian yang berikutnya adalah mengevaluasi kegiatan. Tentu apapun kegiatan dilakukan itu biasanya harus dilakukan evaluasi. Untuk apa? Untuk mengetahui kekurangan, untuk mengetahui keberhasilan, dan sebagainya. Karena aktivitas yang baik, kegiatan yang baik itu harus dilakukan evaluasi pada akhir kegiatan. Ini hal yang penting. Ya. Jadi ada jadwal, ada monitoring, ada evaluasi. Nah, nanti akan bisa dilihat hasilnya. Kemudian yang ketujuh, menyusun laporan kegiatan laboratorium. Nah ini, jadi kegiatan lab itu juga perlu di samping laporan yang bersifat pengetahuan, terutama untuk guru dan peserta didik yang menggunakan laboratorium, otomatis menggunakan catatan. Karena untuk mengetahui tingkat terjadinya perubahan tentang hal-hal yang menggunakan laboratorium. Sudah barang pasti seorang laboran juga membuat laporan kegiatan laboratorium. Karena apa? Karena dalam satu manajemen yang baik, itu ada prinsip bahwa semua kegiatan-kegiatan itu harus dibuat laporan. Atau kalau lebih ekstrim ya namanya berita acara, tapi kalau secara umum ya laporan kegiatan. Supaya segala sesuatu itu ada pertanggungjawabannya. Kemudian yang juga tidak kalah penting, kualifikasi seorang laboran itu juga harus memantau kondisi dan keamanan bahan serta alat laboratorium. Nah, ini untuk bidang-bidang tertentu, terutama kalau untuk fisika, kimia, dan juga biologi, itu biasanya banyak menggunakan bahan-bahan yang eh, berbau kimia, hal-hal yang mungkin bisa membahayakan. Maka perlu dipantau dan dijaga keamanan bahan. Jangan sampai rusak, jangan sampai mengganggu, jangan sampai membahayakan. Ini penting. Ya. Makanya seorang laboran itu perlu memahami eh, laboratorium yang dia tangani. Sehingga kualifikasi SDM untuk laboran ya tentu akan lebih bagus kalau dia menguasai bidang-bidang yang dia kerjakan. Nah, supaya apa? Supaya dia bisa menjaga keamanan, keselamatan, keberlangsungan. Nah, itu. Kemudian yang ke-9, memantau kondisi dan keamanan bangunan laboratorium. Nah, ini biasanya laboratorium itu punya tempat. Ini juga perlu dijaga. Kalau laboratorium barangnya mahal-mahal, barangnya rumit-rumit, kok tempatnya tidak aman, tidak secret. Nah, itu juga harus diperhatikan, dilakukan upaya-upaya penanganan agar keamanan barang-barang yang ada dalam laboratorium itu bisa terjaga. Ya, ini bermula dari rumah laboratorium itu. Ya, di tempat kami juga begitu ya. Ada laboratorium IPA, ada laboratorium kimia. Ini juga eh, tempatnya dicarikan tempat yang aman. Aman dari kerusakan maupun aman dari membahayakan. Kemudian yang ke-10, membuat laporan bulanan dan tahunan tentang kondisi dan pemanfaatan laboratorium. Ya, ini sekali lagi eh, tentang laporan yang pada intinya menggambarkan apa pendokumentasian ya kegiatan-kegiatan laboratorium. Ini bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi itu berkaitan dengan sumber daya. Sumber daya
manusia yang diharapkan mampu mengelola bahan-bahan laboratorium maupun kegiatan laboratorium. Jadi kalau kita ngomong laboratorium itu yang ditangani oleh tenaga itu ya satu, berkaitan pengoperasiannya, pemanfaatannya, yang dilakukan bersama dengan para guru. Dan yang kedua yang dilakukan sendiri adalah berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan bahan-bahan dan alat. Nah, ini dua tugas yang saya kira menjadi tusi utama dari seorang laboran. Dan tadi sudah dijabarkan kalau kita kembali pada undang nomor 26 tahun 2008. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini kita bicara tentang pembiayaan. Nah, apa yang dimaksud dengan pembiayaan laboratorium ya, yaitu dari mana laboratorium itu diadakan atau bagaimana cara mengadakan laboratorium yang sudah barang pasti berkaitan dengan masalah pembiayaan. Karena ya pada umumnya ya meskipun lab tidak harus berbiaya. Kalau misalkan laboratorium alam itu kan juga bisa. Alam bisa menjadi laboratorium, kolam bisa menjadi laboratorium. Ya. Misalkan museum juga bisa menjadi laboratorium. Tapi dalam konteks ini ya laboratorium yang ada di sekolah. Karena memang cakupan laboratorium itu juga luas. Kalau kita kembali kepada pendapat seorang yang banyak berbicara tentang laboratorium, sebenarnya pengadaan laboratorium itu bisa bersumber dari dana masyarakat, bisa juga dari pemerintah. Pada prinsipnya dua itu. Jadi ada yang bersumber langsung dari masyarakat. Biasa di sekolah-sekolah swasta itu kan masyarakat berurunan ya, untuk mengumpulkan dana untuk beli laboratorium. Tapi kalau sekolah negeri ya itu dari pemerintah, dari APBN. Tentu pengadaan ini disesuaikan dengan ketersediaan dana. Ya. Dan ini kadang-kadang di satu sisi itu laboratorium yang bagus, tapi kadang-kadang di sisi yang lain dananya terbatas. Makanya kalau kondisi seperti itu seperti apa sebaiknya? Ya kalau dalam bahasa lain, kalau dalam bahasa agama itu ada namanya, jika kamu tidak bisa mendapatkan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya. Atau bahasa lainnya, tidak ada rotan akar pun jadi. Nah, ini prinsip kita mengadakan laboratorium itu ya, meskipun dalam batas yang minimal itu diupayakan itu ada. Karena apa? Karena itu mandatori dari pemerintah. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang ada dalam dunia pendidikan itu akan sangat bagus jika didukung dengan keberadaan laboratorium. Meskipun kadang-kadang penyediaan dana untuk laboratorium itu juga tidak mesti maksimal. Nah ini eh, kita perlu berpikir yang jernih. Ya. Artinya begini, tidak ketika tidak ada uang yang cukup kemudian tidak mengadakan laporan itu tidak begitu. Ya. Meskipun dana minim, ya upayakan. Karena sekecil apapun laporan itu akan bermanfaat. Ini prinsip eh, apa sebuah lembaga pendidikan terkait dengan kebijakan eh, tentang pengadaan laboratorium. Jadi sekolah yang baik, sekolah yang paham tentang arti laboratorium, ya, meskipun sangat minim, ya diupayakan. Meskipun sangat minim. Karena bahkan memang ya itu ada mandatori, ada permendikbudnya. Karena memang karakter keilmuan kita, karakter materi-materi pengetahuan kita itu kan banyak didukung dengan
latihan, uji coba. Dan itu biasanya banyak dikembangkan dalam laboratorium. Sederhana ya, usahakan miliki laboratorium. Nah, ini, jadi teknis, teknis, teknis untuk pengadaan barang itu biasanya pertama menyiapkan proposal yang berisi spek barang-barang yang dibutuhkan. Jadi berkaitan dengan kebijakan itu ya, karena biasanya orang yang menyiapkan uang juga belum tentu tahu kebutuhan-kebutuhan laboratorium. Makanya di situ perlu ada inisiatif dari kedua belah pihak. Yang satu, kebijakan keuangan ada untuk anggaran laboratorium. Kemudian yang satunya lagi, ada menyiapkan proposal berkaitan dengan spek-spek atau jenis-jenis barang yang dibutuhkan dalam laboratorium. Ini yang perlu diperhatikan. Karena kalau kedua belah pihak ini tidak bareng itu tidak akan bisa. Yang satu menyiapkan ini, tapi setelah disiapkan ternyata tidak ada uangnya. Ada yang satu bilang ada uangnya, tapi untuk beli apa saja nggak tahu. Nah, ini. Jadi eh, kebijakan berkaitan dengan pengadaan ya ada koordinasi antara penyedia dana dan penyedia jasa. Dalam hal ini adalah eh, laboran yang akan mengelola laboratorium. Kemudian yang kedua, karena laboratorium ini berupa barang-barang yang bersifat hard atau fisik, dan ini akan digunakan dalam waktu yang mungkin tidak sehari dua hari, dalam waktu yang lama, agar ada perawatan yang baik, maka ya perlu dipikirkan juga. Karena merawat itu juga tidak bisa lepas dari biaya. Itu. Dan ini hal yang juga perlu diperhatikan. Ya. Uh, Setiap barang yang berkaitan dengan barang-barang yang dibeli itu biasanya perawatannya juga butuh butuh dana, butuh dana. Jadi perawatan jadi bagian yang sangat penting karena dibutuhkan sepanjang waktu selama alat itu masih dapat difungsikan. Nah, biaya-biaya yang berkaitan dengan perawatan ini biasanya ya uh, untuk mengganti kalau ada kerusakan, untuk membeli barang yang baru kalau habis, untuk kebersihan dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang dibutuhkan ya dalam kegiatan eh, pengadaan laboratorium. Kemudian yang ketiga, biaya operasional. Biaya operasional ini dibedakan menjadi dua, yaitu operasional bagi pengajar dan operasional bagi laboran. Ya kalau biaya ini sifatnya insidental, ya, insidental. Ya untuk misalkan tenaga pengajar, ya kadang ada yang harus dikasih biaya, tapi kadang ada juga yang tidak harus dikasih. Tapi ya karena ini biasanya ada yang harus dikasih ya, itu perlu dipikirkan. Ya. Jadi yang pertama adalah biaya pengadaan, yang kedua ya biaya perawatan, dan yang ketiga biaya operasional. Kemudian yang keempat, bahwa semua penggunaan dana itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada pertanggungjawabannya, karena ini menyangkut dana milik negara, milik orang banyak. Berarti harus dikelola dengan menggunakan manajemen keuangan yang standar. Jadi itu Bapak Ibu sekalian hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengadaan laboratorium.
Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga dalam konteks kebijakan tentang laboratorium adalah bahwa semua peralatan dalam laboratorium dilakukan inventarisasi agar tidak hilang. Ini ada namanya BMN ya, barang milik negara. Atau kalau sekolah ya barang milik sekolah, itu dicatat. Ini sebagai bentuk akuntabilitas, bentuk pertanggungjawaban pengelola laboratorium kepada orang yang sudah membuat kebijakan untuk mengadakan pembelian barang-barang. Maka harus dijaga dan dirawat. Dan salah satu di antara caranya adalah dengan didata supaya bisa teridentifikasi. Kemudian yang keenam, untuk menjaga peralatan dalam laboratorium ditunjuk satu orang laboran yang bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan peralatan. Kemudian ketujuh, setiap penggunaan laboratorium dapat dikoordinasikan dengan laboran yang bertugas. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan laboratorium, saya kira seperti itu. Dan tentu bicara tentang pengadaan ini sangat terkait pertama dengan jenis alat laboratorium yang diperlukan, dan yang kedua ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk menyiapkan pengadaan laboratorium. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali nanti bisa dilanjutkan dengan karena biasanya kita akan lebih produktif kalau tidak hanya monolog tapi ada dialog ya. Kalau monolog kayaknya terlalu monoton, makanya perlu ada dialog. Nah, ini ada hal yang bisa untuk menjadi renungan. Ini pertama, apakah di lembaga pendidikan saudara milik laboratorium? Apa saja jenis bentuk laboratorium di lembaga pendidikan saudara? Apakah di sekolah saudara telah memiliki laboratorium? Jika ada, apakah sudah lengkap dan memiliki laboran? Apa saja kualifikasi utama yang harus dimiliki oleh seorang laboran? Dari mana sumber dana laboratorium yang digunakan? Bagaimana proses pengadaannya? Bagaimana perawatan laboratorium di tempat saudara? Bagaimana penggunaan laboratorium dan hambatan apa saja yang sering dihadapi dalam pengadaan laboratorium saudara? Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini pengantar ya. Nanti monggo, kalau menurut saya panjenengan barangkali di lembaga pendidikan panjenengan masing-masing sudah, kalau saya yakin sudah ada. Karena begini, laboratorium itu kan ada namanya laboratorium imitasi, ada laboratorium alami ya. Kalau misalkan di sekolah ada musola atau ada masjid, itu juga laboratorium. Jadi pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat proses penguasaan itu bisa lebih baik, maka itu bisa dikatakan sebagai laboratorium. Mungkin untuk pengantarnya seperti itu, saya kembalikan kepada Mbak Ayu. Monggo nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Mbak Ayu. Monggo saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Subur atas materi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan buka sesi diskusi. Masih ada waktu sekitar 35 menit ke depan. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau menyampaikan sesuatu atau barangkali ingin sharing tentang kondisi laboratorium di sekolah masing-masing, silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Baik. Sudah ada Bapak Istajib Jazuli. Silakan Bapak. Baik, Ibu, terima kasih Pak Prof yang saya hormati. Ini saya bertanya kaitannya dengan kualifikasi laboran tadi, Pak. Ini kan Ya, kebanyakan laboran ini, bukan kebanyakan ya, termasuk di tempat kami ini, kalau ada nggak syarat kualifikasi ini, misalnya dari segi pendidikan. Ini saya ini jujur nih Pak, saya ini guru fikih saya Pak, guru fikih dan iya, usul iya. fikih. Tapi karena saya memiliki kompeten lain di bidang ini, akhirnya saya dipercaya mengelola labor. Apakah itu
maksudnya bisa diakui atau tidak ya. Makanya saya mengikuti diklat ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, standar untuk laboran biasa itu D4 atau S1 itu standar kualifikasi pendidikan ya. Itu. Tetapi kalau dikaitkan dengan laboratorium, ini sekali lagi ini dikembalikan kepada jenis laboratorium yang ada. Jadi dalam beberapa tulisan yang saya pahami, kalau misalkan laboratorium fisika ya orang yang backgroundnya punya eh, apa latar belakang fisika. Gitu. Tapi standarnya adalah S1 atau D4. Kalau misalkan panjenengan dari fikih ya, misal fikih juga misalkan ada masjid, ada tempat wudhu, ada eh, tempat untuk praktek apa latihan manasik, nah, itu kan juga bisa menjadi laboratorium sebenarnya. Jadi kata-kata laboratorium laboran ini ya tidak berdiri sendiri sebenarnya, tetapi dia mengelola bidang apa. Karena emang bidang itu lumayan banyak dan memiliki spesifikasi dan karakter yang tidak sama. Akan sangat sulit misalkan eh, seorang yang backgroundnya fisika kemudian dia mengelola misalkan fikih itu kan. Meskipun mampu dalam bidang laboratorium di fisika, tapi kan dengan fikih kan jauh. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau kita ngomong kualifikasi sebenarnya sangat sederhana yaitu S1 atau D4 titik. Tapi kualifikasi yang bersifat bukan akademik tapi profesional atau manajerial ya tadi itu. Itu. Jadi karena kalau yang berkaitan dengan konten itu kan fisika ya fisika, kimia biologi. Itu terkait dengan aspek-aspek kajian biologi, aspek kimia, aspek fisika. Dan itu yang tahu kan orang-orang yang punya background itu kan. Itu. Tetapi secara kualifikasi pendidikan ya S1 atau D4 sebagaimana umumnya seorang guru. Ya. Karena laporan juga sebenarnya kan setara dengan guru ya. Ada ada fungsionalnya sebagai laboran. Mungkin begitu Pak Istajib. Ya. Oke, terima kasih, Ini dari Bapak. mana Pak Istajib ya? Oh iya, Dari lupa. mana? Saya dari Man, Kota Pariaman, Sumatera Barat, Pak. Oh ya, Sumatera Barat ya. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak Istajib Jazuli. Baik, untuk Monggo Bapak selanjutnya, Ibu yang lain. Bapak Helendra, silakan bisa disebutkan terlebih dahulu nama dan asal instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Helendra, guru PAI di SMP Negeri 2 Tulung Selatan. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Prof. Yang pertama, kendala sertifikasi, Prof. Saya ini sertifikasi di SMP Negeri 2 Tulung Selatan kekurangan jam, Prof. Maka dari itu saya ikut kegiatan kepala lab ini salah satu mengantisipasi kekurangan jam di sertifikasi. Iya. Itu pertama, Prof, apakah diakui atau tidak di lembaga Kemenak kami, PAI, di Kemenak Kabupaten Oki di wilayah Sumatera Selatan. Itu yang pertama, Prof. Terus yang kedua, masalah kegiatan laboran PAI pada dasarnya sudah paham apa yang disampaikan oleh Prof tadi, karena laboran itu tidak hanya di musola, tempat wudhu, bisa jadi di lapangan. Karena kami setiap hari Selasa ada kegiatan sholat duha berjamaah, Prof. Kemudian di hari Rabu ada kegiatan Yasin bersama, Prof. Maka dari itu salah satu hal yang membuat laboran yang ada di lapangan itu apakah termasuk salah satu dari laboratorium PAI atau pendidikan agama Islam ini, Prof. Itu saja dan mohon ilmunya karena kami masih awam tentang hal ini, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak, terima kasih. Pertama begini, memang salah satu, ya bukan salah satu ya, ini tugas seorang guru profesional itu kan untuk menjaga tingkat profesionalitasnya sehingga nanti dia akan mendapatkan sertifikasi. Itu kan satu
dia mengembangkan ilmunya. Yang kedua, melakukan in-service training. Ya, ini kan untuk menjaga. Lah, panjenengan ikut pelatihan ini kan juga dalam rangka meningkatkan kompetensi dan merawat profesionalitasnya. Jadi ini bisa digunakan untuk nambah jam. Yang penting nanti kan di sertifikat ada JPN. Jadi itu bisa untuk nutup kekurangan sertifikasi ya. Karena memang ini menjadi eh, kendala umum banyak dari teman-teman guru yang untuk bisa memenuhi jam yang ditentukan yaitu 24 jam untuk mendapatkan sertifikasi itu kadang-kadang tidak mudah. Makanya harus banyak ikuti kegiatan-kegiatan yang nanti ada sertifikatnya. Ya kalau desa itu ya bisa untuk nambah sertifikat itu. Karena apa? Karena juga pelatihan yang sangat berguna untuk meningkatkan kompetensi. Jadi kalau misalkan eh, panjenengan ikut seperti ini, saya kira bagus. Ya. Dan memang eh, kegiatan-kegiatan seperti ini harusnya dilakukan terus karena apa? Bisa merefresh. Karena saya pun meskipun sudah sepertinya kalau ada kegiatan-kegiatan apa seminar apa saya ikut. Ya, tujuannya apa? Orang belajar itu nggak ada batasan umur, bisa untuk merefresh lah. Jadi saya kira panjenengan itu sudah sangat tepat melakukan kegiatan seperti ini. Di samping untuk menutup kekurangan ya jam, juga untuk nambah pengetahuan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan makna laboratorium yang diadakan oleh sekolah. Sebenarnya kalau kita ngomong laboratorium secara umum ya setiap sekolah itu punya. Ketika di sekolah ada tempat wudhu, ada tempat sholat, ya. Kemudian di sekolah itu ada apalagi itu ada tempat-tempat sampah. Itu kan juga laboratorium untuk tempat sampah itu kan laboratorium untuk pengembangan diri itu. Bagaimana mendidik anak itu bisa berlatih menjaga kebersihan sehingga bisa berpola, berpikir, berperilaku hidup yang bersih. Itu kan perlu ada laboratorium. Makanya perlu ada tempat sampah supaya menjadi kebiasaan bagi mereka. Jadi makna laboratorium saya kira ini tidak sekedar tempat untuk apa? Untuk hal yang bersifat eksaktis ya. Tapi berbagai macam ilmu pengetahuan termasuk karakter juga itu kan butuh laboratorium itu. Apalagi kalau misalkan panjenengan guru PAI. Guru PAI itu laboratoriumnya itu sangat luas. Meskipun tidak sebagaimana laboratorium pada umumnya seperti laboratorium yang kayak fisika, kimia, dan seterusnya. Ya. Tapi sama. Itu. Sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi. Itu. Jadi ya kalau saya sih misalkan ada sekolah-sekolah yang halamannya luas itu juga bisa untuk laboratorium olahraga. Ya, pokoknya semua yang bisa. Karena kata kunci laboratorium itu ada 3, Pak. Satu, tempat untuk penelitian. Yang kedua, tempat untuk latihan. Ya. Yang ketiga, tempat untuk uji coba. Itu uji coba. Nah, misalkan panjenengan pengen uji coba anak untuk wudhu, bawa ke. Nah, jadi kita melihat laboratorium itu dari segi fungsinya. Satu untuk penelitian, yang kedua untuk uji coba, dan yang ketiga untuk latihan. Jadi selama 3 hal ini terpenuhi, maka itu bisa disebut dengan apa yang namanya laboratorium. Itu. Jadi monggo Pak Helendra, saya kira panjenengan sudah sangat tepat dengan ikut kegiatan seperti ini karena ya, ini punya banyak fungsi pengetahuan dan fungsi pemenuhan kewajiban sertifikasi ya. Karena ada jam yang harus dipenuhi. Kalau kepala sekolah kan udah cukup ya Pak ya. Kalau kepala sekolah. Cukup. Iya. Karena kepala sekolah juga berupaya Pak. Jadi koordinasi kegiatan ekskul ini kepada saya. Iya. Iya. Oke, monggo. Terima kasih Pak.
Oke, sama-sama Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain. Baik, untuk selanjutnya Bapak Nurofik, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Nur Rafiq dari Lamongan, Jawa Timur. Oke. Oke. Yang pertama perlu saya sampaikan terlebih dahulu Bapak. Oke. Sebenarnya saya motivasi mengikuti kegiatan diklat ini adalah penasaran Pak dengan apa itu namanya info share-sharean bahwa ada kepala laboratorium PAI. Nah, itu Oh penasaran gitu ya. saya sehingga iya, sehingga saya mengikuti kegiatan ini. Dan sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Profesor Subur, ya, bahwa lab itu adalah tidak harus di dalam ruangan, Iya. musola bisa menjadi lab, tempat wudhu bisa menjadi lab. Nah, itu adalah hal baru yang pengetahuan baru bagi saya, Pak. Iya. Jadi, jadi yang saya tanyakan itu misalkan pembiasaan seperti yang disampaikan Bapak tadi, pembiasaan di lapangan, apakah itu juga termasuk apa itu namanya kegiatan lab PAI, Pak? Misalkan tadi ada yang menyatakan yasinan, tahlilan dan lain-lain itu, Pak. Itu apakah termasuk kegiatan di lab PAI? Itu. Ya. Oke. Sudah. Oke, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, jadi begini. Biasanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan, ya, itu pada umumnya mengandung nilai laboratorium. Karena bahkan di sana ada nilai latihan, ada nilai uji coba. Itu ada di sana, itu dikatakan sebagai laboratorium. Ya. Jadi orang setiap misalkan setiap pagi itu membaca Asmaul Husna, setiap pagi membaca eh, Waqiah misalkan, atau mungkin baca Yasin atau yang lain. Kalau untuk anak-anak itu kan untuk latihan kan. Itu Ya. tujuannya ya untuk membuat mereka lebih kompeten pada aspek amaliyahnya. Jadi makna laboratorium sebenarnya ya saya katakan tadi, selama itu ada makna uji coba, ada makna latihan, ada makna penelitian ya, maka di situ bisa dikatakan laboratorium. Kalau dalam dunia biologi mungkin laboratorium itu lebih kuat aspek penelitiannya misalkan, ya kan? Tapi dalam konteks pendidikan agama mungkin lebih kuat aspek latihannya gitu. Jadi ketika berbagai aktivitas itu mengandung nilai-nilai latihan, seperti misalkan anak-anak diajak untuk iuran berkorban, itu kan latihan. Latihan apa? Latihan menjadi dermawan. Latihan menjadi orang yang suka berbagi. Jadi monggo lah dikemas ya bahwa laboratorium itu jangan kita lihat dari fisiknya, tapi kita lihat dari fungsi, ya, fungsi. Karena nanti terlalu sempit makna laboratorium kalau kita hanya melihat dari segi fisik. Mungkin Ya, ya, ini Prof. Terima kasih, Prof ya. Pak, okay, Pak Nurofik dari Mazra'atul Ulum ya. Itu Oke, ya. Mazra'ah itu apa? Sawah ya. Sawahnya ilmu. Sawah. Wah, ini Iya. sawahnya ilmu ya. Ini Lamongan, Pak, saya pantai di sini juga utara. banyak. Saya punya teman ada berapa ini, ada sekitar 6 dari Lamongan ini. Katanya Iya. saya ini dari Bangladesh gitu. Oke, ya. Monggo Siap, Bapak Pak, Ibu yang siap. lain silahkan. Baik. Oke. Untuk selanjutnya Ibu Ika, silahkan Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Ika dari SMPN 1 Jepes Kabupaten Mojokerto. Selamat sore Pak Syukur. Ini saya kebetulan tahun ini saya diberi tugas tambahan sebagai kepala Ini saya laboratorium. suaranya dikeraskan sedikit Bu Ika. Sudah full, halo? Ya Pak?
Ya, kebetulan tahun ini saya diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, Pak. Ya, Keterangannya itu hanya kepala laboratorium saja. Berarti kan menaungi IPA, kepala laboratorium IPA dan komputer. Bahasa ya, kebetulan masih belum ada. Nah, di sekolah saya ini kebetulan laboratoriumnya itu masih dibangun semua ini. Tinggal hanya satu laboratorium komputer. Makanya saya ya, memutuskan untuk pilih yang laboratorium komputer dulu ini, Pak. ya, Begini Pak, jenengan tadi segala manajemen lab semua harus dilaporkan. Nah ini saya kan masih baru. Bagaimana sih Pak penyusunannya dalam pelaporan untuk manajemen lab komputer ini? Seperti itu. ya, Dan yang kedua saya tanyakan, ini saya kebetulan baru keluar serdiknya Pak, bahasa Indonesia. Saya di ya. bahasa Indonesia. Apakah pengaruh Pak tentang untuk pemberian tugas tambahan di kepala laboratorium ini? Terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih. Berarti jenengan sertifikasinya bidangnya apa, bahasa Indonesia ya, Bu Ika ya? Iya, iya betul betul. Iya, Ika. Ya, baik. Ini kalau laboratoriumnya itu dan komputer, ya. Iya. Ya. Pertama begini, jadi eh, masalah tugas tambahan itu kan enggak masalah, enggak ada masalah. Namanya tugas tambahan. Yang penting panjenengan kan sudah ada apa sertifikasi yang nanti akan dilengkapi dengan jam yang untuk melengkapi ya, dari pengelolaan ini nanti ada nilai tambah untuk. Kemudian yang kedua, ketika panjenengan diberi amanah untuk menjadi ketua, menjadi kepala laboratorium, maka yang eh, pertama harus dilakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan guru. Nah itu. Karena apa? Karena eh, pemanfaatan laboratorium itu nanti akan banyak sekali berkaitan dengan proses-proses pembelajaran itu. Tetapi itu semua kan butuh payung kebijakan yang eh, ada di kepala sekolah. Makanya kalau yang saya pahami ya, bahwa ketika kita diberi amanah ya kita berkoordinasi dengan atas yang mempunyai kebijakan, kemudian bawah yang menjadi mitra kita. Nah, itu. Nah, setelah itu nanti baru dilihat dalam proses itu kan kira-kira dibicarakan. Kalau kebutuhannya terkait dengan IPA dan terkait dengan komputer itu kan nanti bisa disampaikan kira-kira apa yang diperlukan. Jadi panjenengan itu sifatnya nanti manajer lah, istilahnya yang mengelola hal yang berkaitan dengan apa dan apa dan apa dan seterusnya itu sangat terkait dengan kepentingan eh, guru, ya, baik yang ngajar komputer maupun yang ngajar IPA. Itu. Nah, setelah itu baru panjenengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Apakah itu menyiapkan bahan, menyiapkan jadwal, dan seterusnya. Tentu yang tidak boleh dilupakan adalah menyiapkan laporan. Laporan. Nah, itu. Jadi eh, itu hal-hal yang mesti dilakukan ya. Jadi pertama sekali tidak mungkin tidak ada koordinasi. Karena untuk bisa mendapatkan input-input berbagai hal brainstorming dengan teman-teman kan bisa dilakukan lewat bertemu bareng. Baru panjenengan menyimpulkan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan saya harus melakukan apa itu baru nanti akan bisa ditentukan setelah berkoordinasi. Saya kira mungkin ya seperti itulah ya. Jadi eh, karena panjenengan ini sebagai seorang guru mungkin akan lebih bagus kalau misalkan ada yang bantu misalkan biar tidak sendirian. Karena kalau sendirian kan juga repot. Kan perlu ada yang bisa bantu untuk ikut eh, melakukan kegiatan di laboratorium IPA dan komputer. Ya. Karena kalau di IPA biasanya eh, perlu juga orang yang apa yang paham. Kemudian yang komputer juga butuh orang yang. Tapi kalau misalkan mungkin terbatasan tenaga, ya saya kira ya yang penting panjenengan bisa berkoordinasi dengan guru.
supaya nanti dalam proses pemanfaatannya bisa saling menjaga. Karena biasanya kan kalau tidak ada koordinasi nanti kan judge sendiri kalau ada apa-apa kan repot. Tapi kalau misalkan ada koordinasi kan, misalkan pada guru mohon dibantu merawat barang-barang, mengawasi anak dan seterusnya, sehingga pekerjaan jenengan kan jadi ringan gitu kan. Jadi Ngapunten, intinya Pak. ada koordinasi yang baik dengan para guru. Mungkin seperti itu, Bu Ika. Iya. Ngapunten, Pak. Barangkali ada Oke. contoh untuk laporan kepala laboratorium, mungkin bisa di-share contoh Saya laporannya. sebenarnya kalau laporannya itu gini, Bu, tidak harus ada form khusus, tetapi itu lebih banyak. Yang penting begini, satu ada itu kan pakai landscape ya. Jadi ada landscape itu, ada kolom-kolom. Misalkan satu kegiatan, kemudian kedua waktu, kemudian ketiga penanggung jawab, kemudian keempat keterangan. Sudah itu aja. Nah, keterangan ini proses menggambarkan proses kegiatan itu seperti apa. Itu. Oh, ini Jadi sebagai bentuk jurnal nih, Pak, nggih? Untuk iya, jurnal kegiatan jadi nih, Pak. iya, jadi dalam bentuk landscape. Itu otomatis nanti itu dalam bentuk laporan. Biar mudah. Karena kalau nanti Nggih. laporan bikin narasi itu kan ribet. Pokoknya satu nomor, terus kegiatannya apa, waktunya kapan, penanggung jawabnya siapa, kemudian keterangan yang menggambarkan kegiatannya seperti apa. Udah, itu. Nggih, Pak. Jadi catatan-catatan yang berkaitan dengan apa yang terjadi selama penggunaan laboratorium. Gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Kira-kira nggak sulit ya, Bu ya, tadi ya kolomnya itu ya. Ya 5 kolom lah. Jadi bukan laporan dalam bentuk laporan yang enggak, yes, itu. Karena ini kan kegiatan rutin ya. Nanti kan kegiatan rutin. Jadi tidak menggunakan laporan-laporan khusus. Mungkin masih ada yang lain, Bu Ika. Nggih, sama, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Baik, untuk selanjutnya Ibu Fitri Suryani, silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal dari saya, Bu, Pak Subur dan Oke. Pak Ayu. Oke, sama-sama, Fitri. Saya Fitri Suryani dari Guru Pai, dari SMP Iya. Negeri 3 Gaung Anak Seka. Tempatnya itu di Inhil, Pak. Inhil posisinya di Riau, Pak. Di Riau ya, Bu ya. Iya, Pak. Sepertinya saya dengar nih semuanya dari Jawa gitu, Pak ya. Sementara saya dari Riau sendiri kayaknya nih. Oh, malah biasanya dari seluruh Indonesia ini kan Iya. memanfaatkan media. Ya. Iya, Monggo. alhamdulillah. Saya dari Sulut, Ibu. Oh, ada jauh lagi ya. Iya. Iya, salam kenal untuk semuanya ya, Pak, baik Bapak Ibu. Oke. Ya, ini Pak, saya ini sebagai pemula nih Pak ya, untuk memulai kepala labor PAI gitu ya. Selama ini saya membina eskul muhadharah gitu kan, karena saya sekarang sudah sertifikasi, jadi mau tidak mau gitu kan saya harus nambah jam untuk mencari jam tambahan selama sebanyak 12 jam gitu kan kurangnya. Iya. Jadi saya mencoba untuk mengolah labor PAI gitu Pak. Jadi begini masalahnya, selama ini saya kegiatan itu saya menggunakan fasilitas musola. Terus selama ini baru-baru ini juga saya mendapatkan ada teknis syarat untuk membuka labor PAI gitu kan, katanya harus berbentuk ruangan kelas gitu kan. Terus di dalam kelas itu ada maksimal atau minimal kurang lebih begitu 30 bangku dan meja katanya begitu. Terus ada juga fasilitasnya harus ada lemari dan sebagainya. Nah, tadi Bapak bilang musola bisa kita gunakan sebagai labor PAI. Nah, itu gimana tuh Pak? Artinya sekarang pun saya berusaha untuk mencoba membuka gitu kan, membuka labor PAI di ruangan kelas, sementara mungkin belum ada fasilitasnya. Itu gimana tuh Pak solusinya menurut Bapak? Gitu. Karena sebagai pemula bagi saya gitu kan, karena saya masih awam nih Pak. Iya. Nah, itu Pak Jadi dari saya. begini,
Oke, terima kasih Bu Fitri Suryani. Iya, Pak. Jadi kita kembali kepada pemahaman laboratorium ya, bahwa laboratorium itu pertama itu tempat untuk latihan, yang kedua tempat untuk uji coba, dan yang ketiga tempat untuk penelitian. Dalam konteks PAI ini laboratorium itu lebih banyak dipahami sebagai latihan dan uji coba ya. Makanya ketika seorang guru PAI diminta untuk menjadi kepala laboratorium ya, maka yang disiapkan ya cek dulu kira-kira materi-materi apa yang dibutuhkan. Misalkan kalau pemulasaran jenazah, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, misalkan, yang bisa nanti untuk latihan, gitu kan. Kemudian kalau misalkan nanti berkaitan dengan haji, apa kira-kira yang dibutuhkan? Mungkin makan Ka'bah, mungkin apalagi gitu. Jadi pertama untuk mengadakan laboratorium itu dilihat dulu materi-materi yang kira-kira nanti akan dibantu dengan menggunakan laboratorium itu apa saja. Ya bahwa ruangan itu mungkin nanti arahnya harus ke situ. Ya. Bahwa ruangan itu nanti misalkan meja dibutuhkan sekian meja, itu kira-kira meja untuk apa? Jangan-jangan meja untuk komputer misalkan. Mungkin ini perlu koordinasi. Yang penting begini, panjenengan punya pemahaman bahwa laboratorium PAI itu lebih banyak berkaitan dengan media-media untuk lebih membuat anak itu paham ketika belajar tentang materi fikih. Karena biasanya dalam dalam materi agama yang membutuhkan laboratorium biasanya masalah fikih biasa. Misalkan ada musola, ada tempat wudhu, ada lapangan untuk manasik haji, kemudian ada peralatan jenazah, kemudian ada lagi misalkan alat-alat untuk timbangan ketika bagi zakat, gitu ya. Itu biasanya seputar hal seperti itu. Gitu. Jadi untuk apa? Untuk ini, untuk memberi pemahaman kepada anak, gitu ya. Jadi ya jangan ke situ aja. Iya, Pak. Tapi kalau misalkan disuruh menyiapkan ruangan ya, kalau ada ya siapkan. Oke, Pak. Bangku ada siapkan. Tapi jangan harus punya pemahaman bahwa laboratorium PAI itu ya itu gitu. Ya. Karena apa? Itu yang bisa digunakan untuk uji coba, untuk latihan, kan gitu ya. Iya. Kalau misalkan dikasih sarung, dikasih baju koko, dikasih mukena ya bagus, itu juga bagian dari alat untuk latihan gitu. Jadi Makasih, Pak. itu peralatan-peralatan untuk laboratorium di rumah atau di sekolah yang berkaitan dengan materi agama. Ya, namanya adalah fikih itu. Mungkin itu Bu Fitri Suryani. Ya, Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ini saya juga baru mendengar ada di sekolah ada laboratorium PAI ya. Iya. Yang selama ini sudah berjalan apa panjenengan? Kalau saya eskul, Pak. Eskul Muhadharah, Pak, selama ini. Andoro. Nah, itu Iya. mimbar untuk pidato ya bisa. Iya. Jadi Itu kan juga untuk latihan mereka apa melatih mental ya. Iya, saya gunakan fasilitas musola, Pak, selama ini. Gitu. Iya. Ya, Ya Pak. bagus. Iya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, satu penanya terakhir Ibu Leni Marlina, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Alhamdulillah untuk kita belum ada memang ruang lab PAI, tapi untuk selama ini kegiatan kita gunakan ruang kosong. Seperti untuk praktek penyelenggaraan jenazah, tentu ada bonekanya, ada alat-alat yang dipakai untuk praktek tersebut. Kemudian ada manasik haji, ya sekedarnya saja untuk, itu kan ada materinya di kelas 10, di kelas 11, materinya ada seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu di Dapodik kita hanya boleh satu untuk kepala laboratorium. Nah, jadi yang laboratoriumnya kita kepala laboratorium yang PAI ini tidak bisa masuk di Dapodik, itu yang pertama. Karena hanya satu di situ yang disediakan, di situ hanya satu, di setiap sekolah itu hanya satu di Dapodiknya. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan, kegiatan ini
materi apakah sudah sekalian dengan yang perpustakaan PAI? Karena kegiatan kan ada lab PAI dan perpustakaan PAI. Apakah kita masih semua di grup ini atau di Zoom ini? Itu yang saya tanyakan. Jadi demikian Pak Prof. Pertanyaan Oh ya, saya. Terima yang kedua kasih. coba diulangi lagi. Yang kedua Yang ini berkaitan dengan kegiatan ini kan ada yang lab PAI, laboratorium PAI dan perpustakaan PAI. Apakah kegiatan ini mungkin di panitia ya tanyanya mungkin ya, apakah sudah sekalian dengan Zoom ini sudah sekalian dengan yang perpustakaan PAI? Demikian Pak, terima kasih. oh gitu. Ya, ini non sewu Bu Leni. Di mute itu Pak, ke mute itu. Pak Subur, Pak Prof itu di mute. Ya, Nah, ke pengelola ya, mungkin ke ya, pengelola ya. ya Ya. untuk kepala lab ini. Kalau saya mungkin tadi apa yang pertama Pak, tadi yang ke Dapodik itu. Iya, Kalau yang satu, ini kayaknya menyangkut kebijakan ya. iya, Kalau saya sebenarnya lebih kepada ini, kepada apa? Kebijakan sekolah terkait dengan laboratorium, dan yang kedua adalah SDM ya. Tapi kalau hubungannya dengan pihak terkait, apalagi kalau nanti menyangkut lembaga, mungkin saya tidak punya kompetensi untuk menjawab. Nah, soalnya nanti saya mbok salah ya, mbok salah iya, itu. Karena biasanya kan masalah kewenangan-kewenangan itu kan berkaitan dengan hubungan panjenengan dengan lembaga-lembaga tertentu ya, dengan iya, lembaga yang ada di institusi panjenengan mungkin. iya, Kalau saya ya lebih pada eh, hal-hal yang berkaitan dengan fungsi, kemudian kebijakan, dan juga tadi katanya dengan SDM ya. iya. Mungkin nanti Mbak Ayu akan bisa memberikan tanggapannya sebagai penyelenggara. Ya Iya, mohon iya, maaf ini Bu Eni ya. iya, 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 izin Pak, ya untuk Ya alhamdulillah monggo. untuk kami yang di Sulawesi Utara, kami saya guru di SMA Negeri 1 Pasi, Kabupaten Lamongan, tepatnya ada Ya, di Sulawesi Utara. ya, Memang kita untuk kegiatan-kegiatan seperti manasik haji, kemudian ada ya, penyelenggaraan jenazah, itu memang selalu diberikan kepada anak-anak. Walaupun ya, ruang prakteknya belum ada, kita tetap laksanakan. Cuma yang ya, hanya itu yang tadi yang saya tanya soal di Dapodiknya itu, apakah kita mau masuk kalau di Siaga ada ya, tapi kalau di Dapodik hanya boleh satu. Itu mungkin ya, Prof. Ya. ya, ya. Demikian Pak, terima kasih Oke, jawabannya. terima kasih. Baik, mungkin kepada Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf kalau saya dalam memberikan tanggapan dari respon panjenengan semuanya kurang sesuai yang panjenengan harapkan, tapi saya berharap mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini bermanfaat bagi panjenengan semua, terutama para Bapak Ibu guru yang mengajar PAI, ya. Karena memang eh, belajar hari ini kalau tidak banyak ke laboratorium itu kayaknya kurang kurang optimal. Kalau terlalu banyak ceramah itu anak sudah bosen. Mungkin di bawah diajak banyak berlatih, banyak uji coba itu akan lebih eh, lebih meningkatkan kompetensi dan fokus mereka dalam belajar. Karena saya juga ngalami. Jadi ngajar itu kalau hanya ceramah itu udah nggak begituan. Makanya perlu banyak giat-giat yang lain itu. Ya. Ya diantaranya ini banyak memanfaatkan laboratorium. Mungkin dari saya cukup sekian, Bapak Ibu dan Mbak Ayu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Subur atas materi dan sharingnya yang luar biasa sekali sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi peserta diklat kepala Amin. laboratorium sekolah. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Prof. Subur sehat selalu Oke, Bapak. terima kasih. Saya taklif ya, Mbak Ayu. Silakan, Terima silakan kasih. Prof. Mohon izin Oke. untuk materi nanti saya japri ya Prof. Oke.
Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti sesi pada hari ini. Kemudian untuk pertanyaan tadi dari Ibu Marlina, izin saya jawab sedikit ya Bu Leni. Jadi untuk di Dapodik, memang setahu saya itu hanya satu kepala laboratorium yang diakui di Dapodik. Jadi yang itu tergantung SK yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Di situ yang dicantumkan sebagai kepala laboratoriumnya siapa. Jadi nanti bisa dikoordinasikan dengan kepala sekolahnya ya, Ibu. Untuk kepala laboratoriumnya memang setahu saya sampai saat ini di Dapodik itu yang diakui hanya satu kepala laboratorium begitu. Kemudian untuk Bapak Ibu nanti yang sertifikat yang akan diterima dari kami ada 2 sertifikat yang akan diterima. Yang pertama dibunyikan sebagai diklat kepala laboratorium dan yang kedua adalah diklat kepala laboratorium sesuai dengan jurusan yang Bapak Ibu ambil. Misalnya Ibu Leni mengambil jurusan PAI ya, jadi nanti Ibu Leni akan menerima satu sertifikat dengan bunyi diklat kepala laboratorium dan yang satunya diklat kepala laboratorium PAI. Begitu. Kemudian untuk diklat kepala laboratorium PAI dan juga kepala perpustakaan PAI ya. Jadi Bapak Ibu, dalam rangkaian diklat ini bisa dilihat di jadwalnya ya, bahwa di situ ada kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, dan juga kompetensi profesional. Untuk kompetensi kepribadian dan juga manajerial, semua jurusan masuk di dalam satu kelas yang sama karena ini masih umum. Namun nanti pada hari Kamis kita akan masuk di kompetensi profesional, itu masing-masing kelas akan berbeda pembelajarannya Bapak Ibu sesuai dengan materinya masing-masing dengan narasumber yang berbeda. Begitu bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi setiap jurusan itu nanti akan mendapatkan materi yang berbeda saat materi kompetensi profesional. Begitu. Begitu Bapak Ibu bisa diterima ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa nanti malam Bapak Ibu. Kami informasikan juga bahwa nanti malam akan ada 2 materi. Arahan praktik kerja kunjungan laboratorium dan arahan praktik kerja kunjungan perpustakaan. Jadi nanti malam akan kita bagi ke dalam 2 kelas. Yang pertama kelas untuk kepala perpustakaan PAI dan satu lagi kepala laboratorium. Baik itu laboratorium IPA, komputer, bahasa, dan juga PAI. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti malam bisa masuk di kelasnya masing-masing. Linknya tetap sama, link Zoom yang ini, namun nanti akan dibagi ke dalam 2 ruangan melalui fitur breakout room ya Bapak Ibu. Nanti bisa dipelajari dahulu apabila Bapak Ibu masih belum familiar dengan yang namanya breakout room. Apabila Bapak Ibu menggunakan komputer ataupun laptop, biasanya tombol breakout room atau ruang diskusi itu ada di layar sebelah kanan bawah. Namun apabila Bapak Ibu menggunakan handphone, biasanya ada di tengah layar ataupun di atas sebelah kiri. Silakan Bapak Ibu bisa menyesuaikan dan bisa diikuti. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Sampai berjumpa nanti malam pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu dari LPP Pustaka Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya tutup untuk sesi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan ruang Zoom ini.